Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tahun lalu pada bulan September, Paus Fransiskus mengunjungi kita Indonesia. Dan ada banyak cerita, ada banyak kisah, ada juga kisah cerita di mana ketika Bapak Paus Fransiskus hendak datang ke Indonesia, ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu ingin mencelakakan Paus Fransiskus, bahkan sampai menggunakan kuasa-kuasa gelap supranatural untuk berusaha mencegah, bahkan ingin mencelakakan. Tetapi ketika mereka melihat dalam diri Paus Fransiskus, ternyata ada satu sosok yang sangat besar, yang luar biasa, yang berjalan melindungi, menjaga Bapak Paus Fransiskus. Mereka melihat satu sosok dengan badan kekar, besar, rambut gondrong, jenggotan, yang menjaga, melindungi, dan menyertai Bapak Paus Fransiskus. Dan kita percaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai Bapak Paus kita dimanapun dia berada. Dan melalui kesaksian kisah-kisah dari mana orang-orang yang melihat ini semua, kita bisa tahu bahwa Kristus ada dalam diri Paus Fransiskus dan Bapak Paus Fransiskus itu ada dalam diri Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengatakan tentang konsep Allah Tritunggal, bahwa Bapa dan dirinya adalah satu. Dan itu sungguh-sungguh kelihatan dari mana ketika Yesus katakan kepada para muridnya, ketika ia berfirman, bukan lagi dia yang berkata, tetapi Bapa dalam dirinya yang berkata, yang berfirman kepada banyak orang. Apapun yang dia lakukan, itu dia lakukan bukan dari dirinya sendiri, tapi Bapa yang dalam dirinya yang melakukan itu semua. Dan kita pun diminta oleh Tuhan Yesus agar kita tetap setia masuk dalam golongan, dalam bagian, dalam kelompok domba-domba, supaya apa? Kristus dalam diri kita, dan kita pun ada dalam diri Yesus Kristus. Dan apa fungsinya kalau kita ada dalam diri Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada dalam diri kita? Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, Bapa akan melaksanakan dan akan memberikan itu kepada kita semua. Dan itu kita bisa lihat bagaimana ketika Yesus katakan bahwa Bapa ada dalam dirinya dan dirinya ada dalam diri Bapa. Apapun yang Yesus minta kepada Bapa, itu Bapa akan melakukan itu semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu setia dan ada di dalam kelompok Tuhan Yesus Kristus? Yesus ada dalam diri kita, kita ada dalam diri Yesus Kristus. Yang pertama, jadilah domba. Domba yang taat, domba yang setia. Jangan jadi kambing dalam kehidupan ini. Domba mempunyai kelebihan yaitu ketaatan, sedangkan kambing selalu memberontak dan memprotes. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Melayanilah dimanapun Anda berada, terutama engkau melayani di rumahmu terlebih dahulu. Layanilah, suami melayani istri, istri melayani suami, anak-anak melayani orang tua juga melayani anak-anak. Yang ketiga, kita dipanggil menjadi murid. Murid yang setia, pelayan yang setia. Karena kesetiaan sangat mahal pada zaman sekarang ini, mari kita menjadi pelayan dan menjadi murid yang setia. Yang berikutnya, sesuai dengan pengalaman pribadi saya, supaya doa-doa kita cepat dikabulkan, kita minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dan bisa dikabulkan. Yang pertama, engkau juga harus sering membersihkan dirimu dalam sakramen tobat. Rajinlah terima sakramen tobat, bukan saja pada masa Advent atau masa Prapaskah. Ketika engkau jatuh dalam dosa, tidak perlu engkau menunggu terus, tetapi segeralah cari hamba Tuhan, yaitu para imam atau uskup, untuk mengaku dosa. Rajinlah mengaku dosa. Yang berikutnya adalah belajarlah untuk mulai mengampuni. Cara yang paling luar biasa mengampuni adalah doakanlah mereka sama seperti Tuhan Yesus mendoakan kita semua. Doa Tuhan Yesus itu sangat ampuh. Engkau bisa menyebut satu persatu nama-nama orang-orang yang telah menyakiti hatimu, dan kau katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, berkatilah hidup mereka, sertailah hidup mereka. Doakanlah mereka-mereka yang telah menyakiti hatimu. Yang ketiga, rajin-rajinlah engkau berbuat kebaikan. Banyaklah berbagi, jadilah sumber berkat kepada banyak orang. Jadi kalau engkau ingin supaya doa-doamu bisa cepat dikabulkan,
Jangan lupa bersihkan dirimu, ampunilah mereka yang telah menyakiti kamu dengan cara mendoakan mereka, dan banyak-banyaklah berbuat cinta kasih dan berbagi kepada banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dengan melakukan itu semua, kita ada dalam diri Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada dalam diri kita. Apapun yang kita minta, sesuai yang kita butuhkan, yang kita perlukan, Tuhan pasti akan membuat mukjizat kepada kita semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.